got so much fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Natasha dengan NIM 250420182, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Malikus Saleh. Pada video ini saya akan membahas studi kasus tentang bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus yang bertema keadilan, kasih sayang, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya memilih studi kasus ini karena fenomena bullying digital saat ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Banyak kasus yang terjadi di media sosial maupun grup chat, namun sering dianggap sepele atau hanya sebagai candaan. Padahal dampaknya sangat serius bagi korban, baik secara mental maupun secara sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang Islam, agar kita memiliki pedoman yang jelas dalam bersikap. Di era digital seperti sekarang, interaksi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan platform komunikasi seperti WhatsApp dan Instagram. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya kasus cyberbullying. Saya mengangkat kasus ini karena masih banyak mahasiswa yang belum menyadari bahwa tindakan seperti mengejek, menyebarkan aib, atau merendahkan orang lain di dunia digital termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Selain itu, rendahnya rasa empati dan kebiasaan ikut-ikutan juga memperparah kondisi ini. Padahal dampaknya bisa sangat besar, seperti stres, depresi, sehingga menurunnya prestasi akademik. Dalam studi kasus ini, diceritakan bahwa seorang mahasiswa mengalami tindakan tidak menyenangkan di grup WhatsApp kampus. Nilai ujian miliknya disebarkan tanpa izin oleh salah satu anggota grup, kemudian disertai komentar yang merendahkan. Yang lebih memprihatinkan, banyak anggota lain ikut menertawakan kejadian tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, korban merasa malu, tertekan, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan kampus. Kasus ini menunjukkan bahwa bullying digital dapat terjadi dengan mudah dan berdampak besar bagi korban. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah melarang umatnya untuk saling mengolok-olok. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa kita harus mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, atau hati. Dalil ini menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dari perbuatan yang tidak baik. Jika dianalisis dari perspektif Islam, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius. Menyebarkan nilai tanpa izin termasuk pelanggaran privasi. Selain itu, juga termasuk ghibah karena membuka aib orang lain di depan umum. Perbuatan ini juga tergolong kezaliman karena menyakiti orang lain, baik secara emosional maupun secara sosial. Walaupun sering dianggap sebagai candaan, dalam Islam hal ini tetap tidak dibenarkan karena melanggar nilai-nilai akhlak yang baik. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Kita memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya sesuai dengan kemampuan, misalnya dengan menegur secara bijak atau mengingatkan pelaku. Namun dalam menasihati juga harus menjaga adab, menggunakan kata-kata yang baik dan tidak memperkeruh suasana. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan dalam bertindak. Diam terhadap kezaliman bukanlah sikap yang dianjurkan dalam Islam. Dalam kondisi tertentu, diam dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan tidak langsung terhadap perbuatan tersebut. Jika tidak mampu bertindak secara langsung, minimal kita harus menolak dalam hati dan tidak ikut mendukung. Jika semua orang memilih diam, maka budaya bullying akan terus berkembang dan dianggap sebagai hal yang biasa. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, tidak ikut menyebarkan atau mendukung konten yang merugikan orang lain. Kedua, memberikan dukungan kepada korban agar mereka merasa tidak sendirian.
Yang ketiga, melaporkan kejadian kepada pihak kampus jika diperlukan. Selain itu, penting untuk membangun lingkungan kampus yang menjunjung tinggi empati, rasa hormat, dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai kesimpulan, bullying digital merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ghibah dan kezaliman. Saya memilih studi kasus ini karena relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini dan masih sering terjadi tanpa disadari. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan menerapkan nilai keadilan, empati, dan kasih sayang, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman dan harmonis. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari pembahasan ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're